Alhamdulillah. Halo Mas Noval. Halo Mas Yuda. Udah lama nggak ketemu kita nih. Ya, udah lama banget gak ketemu ya. Terakhir ketemu tribulan 1 ya. Iya, maksudnya di tabir episode ketiga ya. Ya, kalau di kantor mah tiap hari ketemu ya. Iya. Ah, Nah, ngomong-ngomong nih Mas Noval, ini kayaknya masih suasananya Idul Adha banget ini. ya, betul banget nih. Masih kecium bau kambingnya. Masih bawa kambing, bawa sapi ya. Bau sapi. Nah, ngomong-ngomong soal kambing sama sapi itu kemarin KPPN Tobelo itu ada ngadain penyembelian ya di sini ya. Ya, betul banget. Jadi kita ada penyembelihan di kantor. Oh. Betul kemarin Mas Yuda nggak ikut ya? Iya, kebetulan lagi cuti saya. Cuti. Nah, itu kemarin ada berapa sapi kambingnya yang disembelih Mas Noval? Jadi kemarin itu ada 1 sapi sama sekitar 4 atau 5 kambing itu saya lupa. Kayaknya 5 deh. Iya. Nah, tapi sapinya itu bukan dari KPN Tobelo, Yud. Wih, dari siapa tuh? Itu kita dapat dari Pak Ses, di pusat. Spesial nih. Jadi KPN Tobelo mendapatkan amanah untuk menyembelih sapinya Pak Ses. Wih, luar biasa. Ya, kayak gitu. Luar biasa. Oke. Oh, ini kita belum nyapa Tobelovers nih, lupa. penonton kita nih. Belum nyapa. Oke. Halo, Halo, Tobelovers. Tobelovers. Sampai ketemu lagi di Tabir episode keempat ya. 4. Wah, udah episode keempat aja ini. Ya, nggak kerasa ya, udah 4 episode kita Yoi. bincang-bincang ini. Nah, di episode keempat ini kita yang pastinya nggak cuma berdua aja dong. Betul banget. Harusnya Udah ada 1 mic lagi nih. Nah, itu dia. Kira-kira siapa nih yang mau kita undang, Yud? Siapa ini? Nah, itu kita kedatangan tamu yang merupakan bendahara juga nih. Tapi dia beda sama Satkar yang kemarin. Kemarin kan ada bendahara dari Satkar KPU. KPU ya. Nah, yang sekarang ini beda nih. Dari kemarin kan KPU Halut, sekarang KPU Morotai. Bukan Enggak, dong. oh, Bukan. Kita coba Satkar yang berbeda nih yang kita undang nih. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan ngundang langsung aja nih guest kita hari ini. Ya. Mas Galang Surya. Halo Mas Galang. Halo, selamat malam Mas Noval, selamat malam Mas Yuda. Terima kasih ini sudah mengundang saya di sini nih. Wah, ini pengalaman first impression lah. Pengalaman pertama saya nih jadi narasumber. Biasanya saya tuh sekedar penikmat untuk ini podcast. Ya, sekarang saya jadi narasumber. Asik. Iya. Kami juga makasih banyak nih Mas sudah mau datang. Iya, terima kasih banyak Mas. Jadi guestnya juga kita nggak asal pilih nih. Hanya guest-guest tertentu yang kita undang ke sini ya. Iya, Saya merasa tersanjung ini kalau seperti ini. Waduh. yang pasti orang-orang spesial yang kami undang di sini ya. Iya. Oke, nah jadi Mas Galang ini dari Mahkamah Agung ya. Betul sekali Mas. Nah, tepatnya di Pengadilan Agama ya Mas. Pengadilan Agama Morotai. Pengadilan Agama Morotai ya. Nah, saya jadi penasaran nih. Nama kantornya kan Pengadilan Agama Morotai ya. Tapi lokasinya ada di Halmahera Utara, Mas. Nah, kalau boleh tahu itu kok bisa seperti itu, Mas? Ini disclaimer dulu. Saya berusaha untuk sebenarnya menyaring informasi lah ya. Jadi kita memang kantornya di Morotai dari dulu. Cuma sekitar tahun 99 sampai 2000 itu ya kita tahu sendiri kan ada kerusuhan segala macam. Akhirnya kantor kita berpindah tuh di Ternate. Jadi namanya Morotai di Ternate itu sebenarnya gitu. Ya karena kan ada kerusuhan kan nggak ya istilahnya kan intinya kan nggak kondusif lah. Iya. Ternate. Nah setelah agak mereda pindahlah ternyata ke sini. Nah melihat kondisi perkembangan yang begitu pesat di sini akhirnya ditetapkanlah di sini. Berarti nggak balik lagi ke Morotai ya, tapi ke sini. Tapi kantornya tetap ada di sana. Di sana tetap difungsikan untuk balai sidang. Maksudnya kalau misalkan kita kan ada kegiatan sidang di luar gedung. Nah, itu biasanya nanti kita ya di sana gitu. Memang ada kantornya sendiri. Berarti jadi sekarang itu PL Morotai posisinya itu ada di Tobelo, tapi di sana itu ada satu gedung yang difungsikan tetap ya. Tetap difungsikan untuk menerima perkara yang khusus untuk di Pulau Morotainya. Oh iya. Nah, tapi kalau di Tobelonya sendiri itu nggak ada Mahkamah Agung ya?
Maksudnya tidak ada Mahkamah Agung Nggak bagaimana? ada kantor PA atau Belo kayak gitu Halmahera Utara gitu nggak PA ada atau ya, Belo Mas, ya? belum diubah. Insya Allah kan ini kan rencananya kan mau ada pemekaran. Jadi memang nanti di Morota itu ada gedungnya sendiri gitu. Entah itu nanti dibangun atau bagaimana saya belum tahu. Tapi memang ada rencana ke sana. Nanti untuk PA ini nanti kita ganti gitu. Jadi PA Morotai itu sebenarnya wilayah kerjanya tuh bukan cuma Morotai ya. Ya juga sementara untuk termasuk. wilayah yurisdiksi kami di Halmahera Utara sama Morotai. Oh, ada 2 kabupaten ya. Betul sekali. Dan rencananya nanti kemungkinan misah Morotai sendiri, Halut sendiri Ya. mungkin ya. Untuk rencana kedepannya memang seperti itu akan ada pemekaran lah istilahnya. Ya. Berarti nanti KPPN Tobelo nambah 1 satker lagi ya. Ya begitulah. Boleh. Nah itu, tapi kalau dari kantor vertikalnya itu di Mahkamah Agung sendiri di Maluku Utara ya khususnya itu ada apa aja berarti? Ya, oke. Kalau kantor vertikal itu saya mulai dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Oke. Jadi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama itu di wilayah-wilayah ya. Kalau Kementerian Keuangan bilangnya Kanwil ya kan, kantor Ya. Oh, wilayah. iya, iya. Nah, kalau kami bilangnya Pengadilan Tinggi. Bisa Pengadilan Tinggi karena kami ada agama Pengadilan Tinggi Agama. Nah, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara itu posisinya ada di Sofifi. Nah, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang bertempat di Sofifi itu membawahi 4 peradilan. Pertama, Pengadilan Agama Morotai. Yang kedua, Pengadilan Agama Swasio yang di Tidore. Yang ketiga, Pengadilan Agama Ternate, yang kota Ternate itu. Yang keempat, Pengadilan Agama Labuha Bacan di Halmahera Selatan. Nah, untuk PT-nya sendiri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Nah, itu ada lagi gitu. Jadi untuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum itu ada namanya Pengadilan Tinggi. Nah, Pengadilan Tinggi itu, kalau Pengadilan Tinggi itu lebih ada 6 gitu. Kalau pengadilan yang Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama kan ada 4, ini ada 6. Jadi Pengadilan Negeri Tobelo, Pengadilan Negeri Swasio, Pengadilan Negeri Ternate yang sekarang juga gabung sama Tipikor sih itu. Ada itunya kan Tipikor, sama Pengadilan Negeri Labuha, sama Pengadilan Negeri Sanana dan Pengadilan Negeri Bobong. Itu lokasinya kan hampir dekat di Kepulauan Taliabu itu. Gitu. Ya. Di Maluku Utara aja banyak sekali ya ternyata ya. Banyak. Nah, mungkin saya penasaran nih Mas. Mungkin sebelumnya saya mau jelasin dulu ya. Kalau di kami sendiri ya untuk struktur organisasi itu kan kami di bawah Kementerian Keuangan ya untuk KPPN. Nah di bawah itu kan ada salah satunya mungkin yang paling dikenal itu ada pajak dan bea cukai. Nah kalau kami itu di DJPB perbendaharaan. Nah itu eselon satunya. Nah di bawahnya itu untuk di daerah itu ada yang namanya Kanwil yang seperti Mas sebut tadi itu di masing-masing provinsi. Nah KPPN itu posisinya ada di bawah Kanwil eselon 3-nya. Nah biasanya satu KPPN itu menangani beberapa kabupaten kota. Tapi kalau Kanwil itu ada di setiap provinsi masing-masing. Nah kalau di pengadilan di Mahkamah Agung sendiri PA itu posisinya gimana? Apa dia jadi satu eselon 1 dengan pengadilan negeri atau bagaimana? Gini, kalau untuk Pengadilan Agama sendiri kan gini, MA itu membawahi 4 peradilan. Ya. Sama kayak Kementerian Keuangan tuh kan ada pajak apa. Nah, kalau Mahkamah Agung membawahi 4 peradilan. Pertama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Yang kedua Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Yang ketiga Tata Usaha Negara sama Militer. 4. Nah, khusus memang yang banyak, yang memang sering ditemui ya orang-orang tuh yang banyak di daerah-daerah itu biasanya Pengadilan Agama sama Pengadilan Negeri. Untuk yang Tata Usaha Negara sama Militer itu rata-rata di kota besar kayak Jayapura, Makassar, Surabaya, Semarang, Jakarta seperti itu. Memang Ambon ya itu kan itu memang untuk yang Tata Usaha Negara sama Militer nggak semua ada gitu. Jadi MA itu membawahi 4 peradilan. Untuk yang Pengadilan Agama sendiri yaitu di bawah Pengadilan Tinggi Agama atau Pengadilan Tinggi kalau di Pengadilan Negeri begitu. Gitu. Berarti Pengadilan Agama sama Pengadilan Negeri itu beda eselon 1 ya? Iya, beda eselon 1. Oh, jadi kayak KPPN sama KPP gitu ya, Yud? Ya, sama seperti itu. Tingkatannya sama lah, kalau kita agama sama Pengadilan Agama Negeri sama kayak KPPN, KPP begitu. Iya. Sering dikira satu padahal kita beda ya, beda eselon 1 ya. Iya,
Iya, kalau di kita sering tuh Mas, ada kalau KPPN kan stakeholdernya itu ya pasti kantor vertikal KL ya, yang mana itu Betul. pasti orangnya itu aja karena bukan pegawai, bukan orang umum lah. Nah, biasanya itu ada kalau satker kan biasanya saya udah kenal semua nih. Ya, Kadang ada orang yang asing yang saya nggak tahu tiba-tiba pakai kaos masuk. Wah, ini udah ketahuan nih pasti mau bikin NPWP. Betul aja nanya NPWP. Jadi KPPN sering dikira kantor pajak Mas. Iya, sering. Saya sepertinya pernah tuh kesini tuh. Ada orang pakai kaos ini nih, mau ngapain? Kayak perasaan ini pasti nanya bener kan ini? Ini salah kantor. Balik lagi deh. Salah kantor, balik lagi. Iya. Iya. Gitu ya. Jadi KPPN sama kantor pajak beda ya guys. Nah, mungkin sebelum kita lanjut bahas kerjaan lebih dalam lagi nih Mas. Saya penasaran nih. Ini Mas Galang kan kerjanya di Tobelo ya. Nah, biasanya tuh ini ya, mungkin kalau dari kantor-kantor kementerian itu kan ada beberapa yang pegawainya banyak pegawai lokal. Nah, mungkin kalau di kita kan penempatannya nasional ya. Iya, vertikal begitu Nah, biasanya. vertikal biasanya begitu. Nah, kalau Mas Galang sendiri aslinya dari mana Mas? Asalnya? Oke. Saya itu sebenarnya orang tua ya. Bapak ibu tuh Jawa Tulen. Oke. Bapak saya Ponorogo, ibu saya Blitar. Tapi saya lahir memang di Blitar ya kan. Nah, umur sekitar 3 bulan lah, 3 bulan atau 4 bulan, saya pindah ikut ibu saya ke Sampang, Madura. Oh. Iya, itu sudah dari umur 3 bulan ya. Jadi sudah istilahnya kayak membaur lah gitu di situ sama lingkungan dari TK dulu sebenarnya sempat di Jawa, di Blitar. Ya, Tapi karena nggak apa ya istilahnya nggak betah saya di situ, akhirnya saya kembali ke Madura itu dari TK Bapak itu sampai mau kuliah tuh sampai SMA lah, SMA kelas 12 kalau saya bilang SMA kelas 12 kelas 3 lah, kelas 3 SMA gitu. Berarti Mas Galang ini orang Madura atau orang Blitar Mas? Bisa bilang apa ya? Saya juga bingung sebenarnya sih. Karena apa ya? Maksudnya darah saya juga darah Jawa, cuma emang sudah lama sudah banyak membaur Sudah lama di Madura ya. Begitu iya. Tapi bisa bahasa Madura Mas. Ya bisa. Apa ini lanjut bahasa Madura ini? Wah, Nah, jangan ini nggak kebetulan Mas Yuda nih, Saya nggak ngerti nanti ini bahaya ini. Mas Yuda orang Madura juga nih Mas, kebetulan. Iya. Oh, Mas Yuda Madura di mana nih? Ya, jadi kalau saya ini kebetulan mix bahasanya. Jadi ibu dari Jawa, dari Bojonegoro, ayah itu baru dari Madura. Maduranya di mana, Mas? Kalau ayah dari Sampang, tapi besarnya di Bangkalan. Oh, Bangkalan. Itu. Jadi udah dari TK itu sampai SMA itu di Madura terus. Habis itu setelah lulus kuliah baru keluar. Kayak gitu. Baru keluar setelah kuliah ya. Iya, Sama betul. aja saya juga keluar ini setelah. Ya. Nah, Mas Galang, saya penasaran nih. Jadi sebelum Mas Galang ditempatkan di Tobelo ini di PM Morotai itu sebelumnya pernah kerja di kantor mana nih? Oke, jadi kalau bicara masalah kantor, saya mau flashback sekitar tahun 2017 lah, waktu awal lulus ya. Oke. Jadi saya awal lulus itu 2017, sekitar bulan Agustus. Saya tuh ya istilahnya namanya orang cari kerja ya kan. Pokoknya ya kemana-mana semuanya job street apa semuanya Disikat ya. disikat pokoknya semuanya cari semua ya kan. Yang penting istilahnya ada panggilan dulu lah. Ya rata-rata itu saya sehari tuh bisa ngumpulin berapa lowongan, bisa 30, 20, 30 begitu kan ya. Rata-rata memang yang saya cari di Jakarta. Saya itu cari kerja sudah hampir 10 bulanan lah itu saya pokoknya perjuangan bolak-balik Jakarta ini bolak-balik ya kan memang rata-rata kan untuk panggilannya kan di Jakarta toh. Nah, setelah 10 bulan lah alhamdulillah dapat tuh kerjaan di daerah Mampang swasta. Tapi itu kantor pusatnya, kantor cabangnya ada di daerah Cideng di Roxy. Itu perbatasan Jakarta Barat sama Jakarta Pusat setahu saya Cideng tuh. Cideng ya. Cideng ya. Cideng tapi masuk Jakarta Barat cuma saya di ya hampir mau Perbatasannya ya? perbatasan ini berbatasi sama sungai itu aja gitu. Nah, tapi di sana itu saya kerja sebagai ini Mas, EOS. Apa itu? Engineer on-site. Engineer on-site itu maksudnya kayak semacam kita ada kita ini kan sebenarnya vendor salah satu misalkan perusahaan besar kayak BUMN atau apa. Nah, misalkan ada tugas EOS itu biasanya malam. Biasanya jam segini nih, ini sudah keluar sama nanti dari apa namanya pengawas lapangan dari yang bersangkutan dari itunya
Misalnya kalau saya bilang apa end user lah, end user tuh kayak semacam pelanggannya, Ya. biasanya ngirim waspang, pengawas lapangan ke site. Nah gitu, kita kerja di situ. Maksudnya ada tim ya kan, tim sekitar 2 atau 3 orang gitu. Kita kerja di situ. Ya kalau dihitung-hitung sih sampai pagi ya, sampai jam 4 Sampai pagi. pagi ya. Jam 4 pagi, jam 5 pagi kita baru pulang. Nah itu saya nggak bertahan lama di kantor itu, kebetulan cuma 6 bulan. Kenapa Saya- tuh? Saya waktu itu tanya sebenarnya kenapa tidak dilanjut sama HR, bilangnya entahlah alasan apa gitu. Ya sudah, akhirnya saya terima kan. Nah itu saya pindah ke Bandung itu. Saya pindah ke Bandung tuh ya juga cari kerja kan, cari kerja. Saya tuh sampai nginep di kosan teman saya tuh, satu kamar berdua itu. Iya, itu saya Waktu ingat di betul. Bandung itu kapan? Tahun berapa? Waktu di Bandung itu kan saya kontrak kan pertengahan 2018, sekitar Juli. Oh. Juli berakhir itu di Januari awal 2019. Iya. Nah itu kan setelah itu kan pokoknya selang sekitar 4 bulan atau 5 bulan lah, sama juga cari bingung gitu kan. Ya saya posisinya tuh di Bandung gitu. Nah akhirnya singkat cerita kan dapat tuh. Cuma rentang waktu dari saya nunggu sampai diterima itu saya juga cari lain. Kebetulan ada proses rekrutmen bersama. Rekrutmen bersama BUMN. Nah, itu saya daftar tuh di situ, Ya, daftar ya. ikut-ikutan daftar lah, maksudnya kan cari peruntungan ya. Cuma mungkin kesalahan saya kan milih formasi jabatannya itu yang kontrak, bukan kartap gitu ya. Mungkin wallahu a'lam lah ya, itu mungkin sudah takdirnya begitu. Ya itu kan saya ikuti proses. Nah, ternyata yang diterima duluan itu yang swasta. Saya juga lanjut lagi, ternyata yang di swasta keterima di swasta di daerah Kuningan. Di daerah Kuningan. Oke. Itu sama, maksudnya perusahaannya sama seperti yang awal. Iya sama, vendor juga, Sama ya? sama vendor gitu kan. Kerjanya juga malam, sama engineer onsite. Saya kadang juga pulang malam gitu kan, sama persis. Akhirnya tapi di situ saya tuh kan nggak bertahan lama juga, paling 1 bulan, karena kan sebenarnya sekitar 1 bulan sebelumnya itu saya sudah dikabarin bapak sakit kan. Nah, bapak sakit, akhirnya mau nggak mau saya juga mikir ini bagaimana. Nah ternyata alhamdulillahnya yang rekrutmen bersama ini saya diterima gitu kan, diterima dan bisa milih penempatan itu. Meskipun kota bisa milih penempatan, ya sudah, karena bapak saya tuh kan kebetulan sakit di Rawa di Surabaya. Ikut saya, maksudnya ya sudah saya ambil toh, saya ambil yang BUMN ini. Akhirnya masuk, saya itu singkat cerita masuk di Oktober 2019. 2019 ya. Nah, masuk Oktober 2019 itu kayak istilahnya kayak apa ya, masuk lah kayak first meet lah atau apa bagaimana, dikumpulin gitu kan. Nah kerja, nah setelah itu jalan kerja. Nah itu di tengah-tengah itu yaitu ada CPNS. Gitu, jalan kan CPNS. Jujur aja nih Mas ya, ini ya sebenarnya saya dulu tuh orang yang paling benci masuk PNS. Kenapa tuh, Mas? Ini loh. Jadi Kalau boleh saya tahu. tuh punya prinsip begini, aduh PNS nih pasti kaku gitu kan, kaku ribet gitu saya bilang. Ya itu karena apa? Saya tuh ya dengar aja gitu kan dari orang, dari siapapun. Ya pas waktu itu kan juga kan ya namanya informasi kan pasti cepet tuh, kayak ada Twitter, ada apa kan, saya Iya, tahu. iya, Oh ya Dari begini, mana-mana ya. ini begini gitu kan. Akhirnya saya punya prinsip gitu, pokoknya sebelum umur saya apa ya istilahnya kan, kalau di BUMN tuh gini Mas, kebetulan di BUMN yang saya tuju ini itu ada batasan umur. Jadi kalau misalkan ya saya terus daftar tapi nggak gagal terus kan, nanti kan ya gimana gitu kan rasanya kan. Ya saya jujur aja ini ya, daftar di BUMN yang ini itu 6 kali gagal sih Mas. 6 kali gagal. Nah akhirnya ya yang ketujuhnya ini keterima kontrak ini. Cuma kan yang namanya kontrak kan kita nggak tahu mau diperpanjang atau tidak. Akhirnya kan ya sudahlah, daripada apa ya mengikuti idealisme atau apa gitu kan, karena gini-gini ya sudah, akhirnya saya daftar. Dan juga sebenarnya ini juga orang tua gitu kan, saya juga mikir ya orang tua kan juga mikir tuh kayak ya sudahlah dicobalah daftar gitu kan, siapa tahu rezeki. Ya itu kan karena pas waktu itu zamannya Covid ya, pas waktu tes itu kan juga
mepet itu apa? Mepet banget gitu kan enggak. Akhirnya ya untungnya alhamdulillah diterima. CPNS-nya itu pas COVID ya. Iya, CPN-nya pas Covid. Berarti di BUMN ini lumayan lama ya, setahun lebih ya? Ya dari 2019 sampai 2021 awal. Hampir 2 tahun juga mungkin ya. Ya itu. Ya. Nah, itu kan Sorry Mas, mungkin saya mau tanya nih, itu kontraknya itu tahunan ya? kontraknya tahunan. Berarti sempat diperpanjang dong? Sempat diperpanjang. Nah ini mas saya mau lanjutin kan. Nah Iya, ini iya, kan iya. tadi kan istilahnya saya juga ikut daftar lah ya. Iya. Daftar. Nah singkat cerita itu di Desember kan saya keterima tuh lulus. Dan itu pas sekitar pertengahan ya, kalau tidak salah pertengahan Desember itu ada pengumuman tuh MA Mahkamah Agung itu kan. Mahkamah Agung tuh ada penempatan karena saya sudah diterima kan. Wih, ini penempatan di mana nih? Pengadilan Agama Morotai. Waduh, ini saya coba cari. Waduh, jauh juga ternyata. Lalu coba, jauh ya kan. Akhirnya kan setelah tahu begitu, saya langsung bilang sama manajer saya, Pak, saya keterima ini. Ya maksudnya ini izin untuk resign. Iya, Karena iya. kan sudah muncul penempatan. Iya, Setahu saya lupa ya, SK sudah muncul atau belum saya lupa. Pokoknya pasca penempatan itu saya langsung bilang kalau saya mau resign sama manajer saya ya, di kantor yang lama. Oke. Akhirnya ya sudah begitu ya kan, keterima. Nah ya itu, tapi ada drama-dramanya sedikit lah. Sebelum datang ke sini tuh ternyata saya dapat TGR. Istilahnya kan kalau di ini TGR, Oh ya, ganti rugi. ganti rugi. Karena kan kontrak itu ternyata saya dilanjut gitu. Ternyata kontrak saya dilanjut. Wah, kena TGR. Tapi ya mau bagaimana kan, daripada kan sudah terlanjur bilang resign, masa mau nggak diambil? Nggak bisa. Ya sudah, akhirnya saya jalani aja udah, meskipun sebenarnya nggak tahu ini tuh Morotai atau Belu ini tempat kayak apa. Ya sudah, saya datangi aja. Iya. Pokoknya ya jangan sampai inilah nganggur kan, karena tadi sudah terlanjur bilang resign gitu. Gitu. Awal-awal sih, setelah itu kan awal-awal di sini kan masuk pertama kan Februari 2021. Ya sempat struggle ya dari 2021, pokoknya sekitar setahun 2 tahun tuh saya sempat struggle kayak semacam waduh, kayak budaya kerjanya beda gitu kan, sampai ya pusing lah, saya mending daripada di sini resign Sorry Mas, keluar gitu. sebelum lebih lanjut nih bahas sampai di Tobelo, saya mau balik dulu. Dulu kan Mas Galang kerjanya engineer onsite ya? Iya. Itu berarti jauh banget sama yang sekarang dong, Mahkamah Agung ya? Iya. Nah, Mas Galang nih basic pendidikannya engineer ya? Saya ini Mas di jurusan teknik telekomunikasi, spesialisnya memang jaringan, Teknik komunikasi, teknik telekomunikasi. telekomunikasi. Oh, Gitu, makanya kan kenapa ada salah satu BUMN yang sebenarnya jadi wadah saya gitu loh untuk belajar lebih dalam. Betul. Ternyata takdir berkata lain, ya sudah saya terima aja gitu. nah kok bisa Mas seorang ini ya yang bidangnya itu di telekomunikasi ya? Kenapa memilih di MA? Padahal kan kalau misalnya mau PNS bisa aja mungkin di Kominfo atau di mana mungkin. Oke, kalau masalah itu ya Mas, jadi saya itu tergiur dengan kuota. Jadi pertama waktu itu cari-cari CPNS tuh, saya cek kan kalau daftar CPNS kan harus sesuai dengan jurusan. Ya, Kalau nggak jurusan biasanya kan dicoret atau nggak lolos admin kan. Saya cek tuh teknik telekomunikasi, wih ini ternyata macam-macam. Loh, pada MA ini banyak 377 itu dulu kotanya 2019 kan saya cek tuh. Kotanya 377 lebih banyak daripada yang lain. Kalau setahu saya sih ya, setahu saya segitu ya. Apa lebih banyak lagi saya agak lupa. Pokoknya MA itu peranata komputer 377 dan jurusan saya masuk di situ. Akhirnya kan tergiur saya di situ. Betul. Dan apa ya? Seingat saya itu yang daftar 11.700 apa lupa, tapi yang diambil memang cuma 377 ya. Syukur-syukur lah, alhamdulillah ternyata keterima gitu, meskipun ya sebenarnya saya sudah pasrah aja lah diterima atau enggak bodo amat gitu. Iya. Tapi pas waktu kemarin dari resign itu kan ya Mas ya, itu pas pindah ke istilah ke pengadilan agama ini, itu udah mantep belum Mas hatinya? Nah itu tuh, jadi waktu sebelum pindah ke sini ya, itu sebenarnya agak debat-debat dikit lah sama ibu itu, terutama sama ibu sih, debat-debat dikit, ditanyain, ini kamu bagaimana, mau atau enggak gitu kan.
mau dilanjut atau enggak gitu. Ini semuanya pilihan kamu. Kalau misalkan kamu mau nggak mau ya terserah. Nah, saya kan kalau bilang seperti itu kan bagaimana sih orang tua bilang seperti itu kan nggak enak. Iya, iya. Akhirnya oh ya sudahlah Bu, saya ambil ya, ya sudah saya ambil aja begitu kan, daripada ini kan setidaknya bantu-bantu untuk TGR itu tuh. Gitu kan, bantu-bantu buat bayar TGR kan saya dicicil itu TGR-nya. Oh iya iya. Dan lunas tuh sekitar 3 tahun saya itu dari awal masuk. Lumayan lama juga. Iya lama karena emang lumayan besar. Karena gitu udah TGR. kontrak ya. Iya sudah diperpanjang kontrak, udah ya. berpanjang ternyata wah ya sudah. Segitu ya. Tapi ini Mas Galang saya mau nanya nih. Kalau secara umum kan Mas Galang udah ngerasain di istilahnya sekarang di PNS, Iya, kemudian iya. sebelumnya di BUMN sama swasta itu gimana Mas? Ada perbedaan yang dirasakan nggak Mas? Wah besar sekali perbedaannya gitu. Apakah sesuai dengan pemikiran Mas dulu kalau PNS itu kaku? Iya betul, itu dirasakan beneran itu. Iya serius. Jadi waktu di swasta ya, ini saya kan pernah lintas sektor kerjanya swasta, pernah, BUMN juga pernah, baru di PNS sekarang. Kalau di swasta dulu kan saya, misalkan ada kerjaan itu, didampingi, ada mentor setidaknya. Jadi kalau misalkan kerja pertama selama 1 bulan itu gak dibiarin biasanya. Ada tim yang benar-benar istilahnya pengalaman lah sudah senior. Dikasih tahu jadi caranya begini gitu. Sama di BUMN juga, kalau BUMN mungkin lebih ke manajer sama pokoknya ada anak perusahaannya juga gitu-gitu. Nah di situ kayak semacam ada tim leader gitu kan, orang-orang yang senior lah itu mau kerja bantu. Nah kalau di PNS ini pengalaman saya, struggle saya di sini, maksudnya ya sendiri gitu, apa sendiri, berusaha sendiri. Cuma memang adalah orang yang bantu, tapi tidak seintens waktu saya di swasta sama BUMN. Berarti kurang lebihnya tuh di BUMN itu memang ada programnya ya, jadi benar-benar dibimbing gitu ya. Oke, kalau di BUMN Mas, ini yang saya rasakan antara swasta, BUMN, PNS, saya lebih prefer di BUMN. Pengalaman saya, kacamata saya ya. Jadi di BUMN itu ya ini maksudnya BUMN ini kayak peduli gitu sama karyawannya. Misalkan ada pelatihan, itu pelatihan saya benar-benar ini diajak gitu. Maksudnya inisiatif dari kantornya. Mas, ini ada pelatihan ini. Kemarin kan pelatihan mikrotik, ikut ya gitu. Iya. Pantas gitu. Maksudnya istilahnya menghargai karyawan banget gitu. Oke, nah ngomong-ngomong tadi kita udah ngobrol panjang lebar, tapi sebenarnya di depan kita udah ada kopi sama roti nih Mas nih. Iya nih kopinya nganggur nih dari tadi. Iya, kita Minum langsung ya, kita hajar aja Mas. Kita Silakan, minum Mas. aja. Saya minum Silakan. Oke Mas, nih saya yang ini ya, kopi hitam ya. Saya dapat Dean Latte. Look. Saya hari ini ngopi udah 4 kali nih. Saya jujur aja jarang ngopi loh. Ini baru ini aja memang pengen ngopi. Biasanya kalau ngopi itu kalau misalkan nih bepergian kayak naik pesawat, berangkatnya pagi, itu saya nggak tidur biasanya. Iya, dulu kan gini, di kerjaan saya yang lama, itu kan biasanya kan sudah dapat voucher taksi, sudah dibeliin tiket pesawat. Misalkan ada tugas, saya kan pernah tugas ke Kalimantan, itu paling jauh tuh ke Kalimantan tuh. Jadi berangkatnya kan pagi tuh jam 4 jam 5 gitu. Itu pagi-pagi sudah taksi itu sudah siap biasanya. Jadi janjian sama senior, jam segini gitu. Makanya kenapa kan saya tuh pertama kali naik pesawat tuh ya di situ. Pertama kali pengalaman saya naik pesawat tuh pas perjalanan dinas itu di swasta itu ya kan. Nah akhirnya itu wah ini saya kepikiran kan, saya memang orangnya nggak takut. Wah ini takut nanti takut telat nih. Saya ngopi bener-bener ngopi. Sebenarnya saya nggak mau ngopi. Orang suka ngopi sebenarnya. Air putih saya biasanya. Tapi ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak masalah. aman ya. Sekali lah. Iya. Ini monggo rotinya juga ada banyak. Ada rotinya juga, nanti bisa dipilih. Berarti Mas Gilang pertama kali naik pesawat waktu penempatan itu ya? Enggak, waktu di swasta. Di swasta itu ya, gara-gara tugas di luar jadi kota pertama dapat email, wah ini ke Banjarmasin, pertama kali naik pesawat gitu kan, wah gimana ya rasanya? Saya kepikiran gitu kan, memang dari dulu nggak pengen gitu naik pesawat. Ternyata seperti ini gitu ya sudah tahu, akhirnya sudah mulai terbiasa karena dengan ya di sini juga penempatan harus naik pesawat juga kalau pulang sih. Sama sih, saya juga awal naik pesawat tuh gugup banget tuh.
nggak tahu mesti ngapain kan. Tapi saya pertama naik pesawat waktu kecil sih, waktu SD. Kalau Mas Yuda kapan pertama naik pesawat? Dulu waktu ini sih, waktu pertama kali kuliah kan dulu Waktu di kuliah, ya. Bintaro ya kuliahnya. Jadi dari Surabaya dulu pesawat ke CGK Cengkareng itu. Kalau pesawatnya getar-getar takut nggak? Turbulence. Oh pasti pasti. Meskipun berapa kali naik pesawat tuh dalam hati tetap ada rasa debar-debar lah. Iya sih. Nah, tapi apalagi dengan ini ya Mas ya, kalau kita perjalanan ke sini ya, terutama ke penempatan kita tuh kebanyakan tuh flightnya pagi Mas ya. Iya, betul itu. Benar Gitu. sekali. Apalagi dari Juanda misalkan yang maskapai itulah ya, maskapai Iya. itu biasanya jam 6. Jam 6. Jadi saya jam 4 pagi itu biasanya sudah siap-siap, udah mata belek-belek begitu ya harus berangkat daripada nanti telat gitu. Iya. Kalau saya biasanya ambil yang dini hari itu, Ah, itu tuh. sekalian tidur di pesawat. Ah, iya. Iya. Saya tahu tuh maskapai mana tuh, karena juga naik berapa kali. Naik dari Cengkareng pernah itu jam 1.20 tuh Jam biasanya. 1.20 betul. Biasanya. Nah, Oke, nah mungkin kita balik lagi nih bahas soal kerjaan ya. Tadi kan udah pengalaman hidup sampai ke pekerjaan sebelumnya segala macam. Nah, saya mau balik lagi ke kerjaannya Mas Galang di Pengadilan Agama nih. Nah, Mas Galang ini kan posisinya sebagai bendahara ya. Bendahara yang mana itu kan sebenarnya di bagian keuangan ya, mungkin nggak teknis ke pengadilannya ya. Betul. Nah, itu kira-kira kerjaan sehari-harinya itu seperti apa Mas kalau di sana? Ya kalau saya gini, jadi saya selama jadi bendahara tuh biasanya saya target tanggal 1 sampai tanggal 6, tanggal 1 sampai tanggal 5, pokoknya tentang sebelum tanggal 10 lah atau sebelum tanggal 7 itu harus selesai semua biasanya. Mulai dari bikin apa LPJ itu. ya. LPJ bendahara pengeluaran, saya kan bendahara pengeluaran. Terus biasanya awal bulan tuh juga ngurus honor pengelola keuangan. Ya. Nah, terus itu kalau misalkan masih ada kontrak-kontrak tuh, kalau kontrak-kontrak sih biasanya nggak tentu ya, biasanya kadang pertengahan tergantung PPK ini mintanya dicairkan kapan. Tapi biasanya tuh awal-awal itu kalau kayak kontrak-kontrak segala macam itu kan. Terus uang makan, Ya. uang makan, habis itu remun, tunjangan kinerja tuh, ya itu kan, itu awal-awal. Ya itu sih rata-rata itu aja. Tapi kalau selain di megang bendahara ini, itu masih megang kerjaan teknis gitu nggak Mas? Ya, kebetulan kan saya sebenarnya rangkap peranata komputer. Kadang kan saya juga ngurusin kalau misalkan apa ya upload konten di website begitu. Terus kan ya benerin jaringan ya sedikit-sedikit di situ. Cuma mungkin akhir-akhir ini sih udah mulai banyakan di bendahara ya, hampir 80% sih. 85%. Iya. Berarti sebenarnya secara struktur posisi Mas Galang ini di peranata komputer ya sebenarnya ya. Sebenarnya bendahara tuh cuma merangkap ya. Iya, karena tidak ada orang lagi, karena bendahara yang sebelumnya sudah pindah gitu. Iya. Seperti inilah kondisi di daerah ya. Iya, makanya kekurangan orang, sebenarnya kita kekurangan orang gitu. Makanya kan akhirnya ya banyak yang rangkap-rangkap. Iya. Betul. Nah, mungkin saya mau tanya nih Mas Galang. Ini saya sebagai orang awam juga nih. Jadi kalau misalnya di pengadilan agama itu kan tugasnya untuk menyelenggarakan pengadilan khususnya untuk perkara seperti perceraian, warisan, sama perkawinan itu kan. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, itu sebenarnya tusi dari pengadilan agama itu ada apa aja Mas? Tusi dari pengadilan agama. Ya. Sebenarnya kalau secara general di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tugas pengadilan itu memeriksa, memutus dan mengadili. Begitu. Itu ada tiga komponen yang penting itu ya kan. Nah, setelah ya isinya semuanya sama, pengadilan agama, pengadilan negeri, tusinya seperti itu, hanya saja beda di jenis perkaranya. Begitu. Kenapa ada beda, kayak pengadilan negeri beda, pengadilan agama beda. Nah, kalau pengadilan agama itu lebih condong ke perkawinan, tapi perkawinannya itu yang tunduk sama agama Islam ya kan, terutama agama Islam ya harus wajib agama Islam. Terus ya perkawinan itu ada cerai gugat, cerai talak gitu kan. Terus wakaf, hibah, harta bersama, harta warisan gitu. Terus jinayah itu hukum Islam. Kalau jinayah di sini tidak ada. Yang ada tuh cuma di Mahkamah Syariah di Aceh.
Oh iya. Gitu kan. Kalau di Aceh itu kan ada pengadilan negerinya juga, agama juga, mahkamah syariah yang biasanya banyak di situ. Oke, oke. Mahkamah syariah di Aceh itu. Apa Ya tadi tuh kalau perbedaan agama itu kan lebih ke wakaf, zakat, perkawinan, itu kan harta warisan, ekonomi syariah atau jinayah itu tadi. Tapi kalau pengadilan negeri itu kan ada perdata, pidana, hubungan industrial begitu. Oh, kalau yang apa ya? Mungkin istilahnya di sini kasus ya, kasus yang ditangani gitu ya. Iya, kasus yang Itu ditangani. banyak nggak mas? Seberapa banyak maksudnya itu? Kalau kemarin itu sekitar 400-an ya, lupa. Gak terlalu banyak sih kalau di sini. 400 itu dalam Satu tahun. Satu tahun. Ya, sekitar 400 ya. Nah, saya mau nanya lagi nih terkait DIPA nih. Jadi PA Morotai itu kalau nggak salah megang 2 DIPA ya. Ya, Nah, mungkin sebelumnya buat Tobe Lovers yang nggak tahu, jadi DIPA itu singkatan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Nah, DIPA itu singkatnya, DIPA itu berfungsi sebagai dasar dari pengguna anggaran dalam melaksanakan pelaksanaan anggaran. Nah, pengguna anggaran itu siapa? Anggaran itu kementerian atau lembaga. Nah, kalau di daerah berarti kantor vertikalnya dari kementerian lembaga tersebut, seperti itu ya. Nah, di PA Morotai sendiri itu dia satu kantor tapi ada 2 DIPA ya. Oh iya. Nah, kalau boleh tahu itu kenapa Mas dipisah DIPA-nya? itu sebenarnya memang default sih dari pusat memang begitu. Jadi karena ada 2 kan, untuk ini kan kami kan ada 307796. Kalau saya bilangnya itu 01, kode 01. Iya ya. Itu umum, itu untuk umum kayak semacam gaji, gaji pegawai, tunjangan, terus kayak uang makan gitu, uang lembur segala macem, terus operasional sama belanja modal misalkan gitu. Nah, untuk yang 309102 itu saya bilang 04, apa itu perkara gitu. Kalau pengadilan negeri itu 03, kalau kami di sini bilangnya 04. Nah, 04 itu khusus untuk perkara, misalkan kalau di kami itu ada tiga komponen. Pertama itu kan pos-pos bantuan hukum. Yang kedua itu pembebasan biaya perkara atau prodeo. Yang ketiga itu sidang di luar gedung. Nah, itu. Oke. Berarti emang udah given ya itu 2 itu ya. 2 DIPA Memang itu. yang satu tuh dikhususkan untuk umum ya, Operasional kebutuhan gitu ya. pegawai, Kebutuhan operasional. pegawai. Ini satunya perkara. Satunya khusus teknis perkara. Perkara. Nah, ngomong-ngomong soal perkara nih Mas, saya penasaran nih. Mungkin perkara yang ditangani di pengadilan agama sendiri tuh apa aja bedanya sama di pengadilan negeri? Nah, itu tadi yang barusan itu kan. Jadi kalau di kantor saya ya khususnya itu biasanya memang rata-rata masalah perkawinan, cerai talak atau cerai gugat itu. Sama nggak menutup kemungkinan harta waris juga ada, tapi memang tidak banyak gitu. Kayak juga ada kayak zakat itu segala macam yang tadi itu. Itu kalau di PA saya sendiri yang sering mayoritas ditangani itu biasanya cerai talak, cerai gugat. Oh. Di sini paling sering itu ya. Harta waris ada cuma tidak banyak. Tidak banyak Gitu. ya. Itu alurnya gimana mas kalau boleh tahu itu kan maksudnya misalnya satu kasus tuh itu berapa lama penyelesaiannya itu? Oh, kalau itu sebenarnya itu sudah kewenangan majelis hakim, saya tidak Oh tidak gitu. bisa itu Oh campur iya sebenarnya. oke. Kalau ini Mas, kan perkara itu biasanya timbul dari ini ya, kalau nggak salah tuh ada mungkin dari laporan kepolisian atau dari ada orang yang mungkin langsung lapor ya terkait perkaranya itu. Nah, itu dari timbul awalnya perkara itu diproses di pengadilan agama itu seperti apa saja? iya, Tahapan gini. apa saja? Kalau mau bicara soal alur ya prosedur gitu, jadi pihak itu datang ke pengadilan yang namanya informasi bisa lah ya, kayak nomor ininya ada, pengadilannya ada itu kan. Datang aja ke pengadilan. Jadi nanti langsung ke bagian PTSP. Jadi pihak datang aja langsung ke PTSP, ke pelayanan terpadu satu pintu itu, temui di meja informasi. Jadi di meja informasi nanti pihak itu bisa apa istilahnya kayak curhat, langsung bilang lah apa mau cerai itu kenapa mau cerai, kenapa gini Curhat masalahnya apa curhat gitu. masalah ini. Nah, nanti setelah mendengarkan keluhan pihak itu, baru nanti meja informasi itu biasanya minta syaratnya biasanya kalau misalkan cuma apa ya, istilahnya domisili, ada harus surat keterangan domisili. Oke. Terus KTP,
KK sama buku nikah. Dan diingat di note ini ditebal ya, maksudnya untuk yang PNS itu harus ada surat izin dari pimpinan. Kalau tidak ada surat izin dari pimpinan tidak akan bisa diproses. Nggak bisa diproses ya? Ya, harus ada surat izin dari pimpinan. Oke, berarti PNS kalau misalnya ada perkara ya, misalnya mau ada masalah rumah tangga mau cerai atau apa, harus ada izin pimpinan dulu Iya, baru bisa. khusus PNS itu. diperkarakan Khusus ya? PNS, untuk yang lain tidak. Kalau nggak diizinin sama atasan berarti Nggak bisa berarti. nggak bisa dong, nggak jadi ini ya, nggak jadi berkasus. Mungkin desain dulu. Oh gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini mungkin saya kan kemarin pernah juga ya ke pengadilan agama ya. Di situ kalau nggak salah saya lihat itu ada ruang konsultasi, Mas. Oh ya. Itu untuk apa itu, Mas? Ruang konsultasi itu biasanya untuk mediasi. Mediasi. Jadi memang ada beberapa perkara gitu kan yang sebelum diputus ini itu ada mediasi dulu. Nah, kita kan juga ada namanya hakim mediator. Hakim mediator itu ya fungsinya untuk memediasi. Biasanya kalau hakim mediator tuh ada sertifikatnya. Gitu. Jadi orang yang hakim yang melaksanakan untuk mediasi gitu-gitu ya. Tuh. Sebagai pihak netral ya mungkin. Betul, penengah lah. Jadi Penengah ya. kalau misalkan memang pihaknya mau melaksanakan mediasi, nah itu nanti ada hakim mediator yang bersedia. Difasilitasi gitu. Nah, mungkin habis ngomong soal perkara nih. Ini saya jadi keinget soal capaian output nih, Mas, caput. Ini kan sering jadi pertanyaan nih dari Kerjaan nih. satker di lingkup Oke, MA ya. Oke, mungkin saya mau jelasin sedikit terkait capaian output ya, atau yang biasanya kita singkat caput. Nah, jadi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara ya. Nah, Menteri Keuangan itu dalam melaksanakan pelaksanaan anggaran itu selain istilahnya menerbitkan DIPA dan sampai mencairkan uang itu juga melakukan semacam monitoring. Jadi kira-kira uang yang sudah dikelola itu kira-kira hasilnya itu seperti apa. Jadi outputnya itu juga dilaporkan supaya bisa ada pertanggungjawaban nih kira-kira apakah hasilnya itu sesuai dengan yang dianggarkan. Nah, itu capaian output itu dilaporkan oleh masing-masing kantor vertikal ke KPPN setiap bulannya. Nah, dan caput ini biasanya itu sudah diisi dulu sama satker ya, targetnya itu mau output berapa, misalnya di bulan ini dalam satu kegiatan mau berapa targetnya. Nah, sedangkan di perkara itu kan nggak pasti ya. Ya betul Mas, itu nggak pasti. Jadi sebenarnya momok kami ya di situ kayak semacam pos bantuan hukum. Ini jadi kayak tebak-tebakan isinya. Jadi nggak tentu. Jadi setiap bulan tuh kadang cuma 17, kadangnya ada yang cuma sampai 3 begitu, nggak tentu sebenarnya. Di situ. Ya, jadi sama juga gitu ya. halnya dengan prode itu pembebasan biaya perkara sama. Ya memang di situ kesulitan kami. Ya. Karena memang nggak bisa diprediksi nih kira-kira ada berapa orang yang mau lapor ya. Sama itu maksudnya. Insidentil lah ya. Insidentil. Nah, itu memang beberapa tahun sebelumnya sering jadi pertanyaan mungkin. Nah, makanya mulai tahun ini itu di pelaporan caput itu ada namanya kategori minimize. Jadi perkara itu masuk ke minimize. Minimize itu semakin sedikit outputnya semakin bagus. Minimize. Nah, jadi perkara itu kalau ditargetkan berapa, meskipun dia nggak tercapai, itu nilainya tetap optimal. Itu kurang lebih seperti itu. Itu untuk memfasilitasi ya untuk output seperti Istilahnya itu. polarisasi ya, apa? Iya. Polarisasi betul. Oke, mungkin bisa dimakan dulu Mas. Ini ada Dikonsumsi dulu ini. Kita sambil menikmati suguhan yang ada. Kasihan rotinya nganggur nih. Roti apa buah nganggur? Loh. Oh iya, kemarin Idul Adha Mas Yuda cuti ya ngomong-ngomong. Iya betul sekali Mas Noval. Kebetulan kemarin kan ada libur panjang ya, lumayan ya. Ada cuti bersama di antara tanggal merah. Jadi lumayan lah Senin Selasa itu. Jadi kemarin cuti 2 minggu. Pulang kemana Mas? Ke Bangkalan? Enggak, kemarin kebetulan pulangnya ke mertua. Jadi ke Sumatera Barat. Ke Bukit Tinggi. Seperti itu. Kalau Mas Galang sendiri kemarin saya mendekam di sini. Karena jadi saya tuh dari bulan kemarin tuh hari raya Mei ya kalau tidak salah ya. Sudah habis banyak.
Jadi ya kumpulin lah, ada kasih nafas, maksudnya kasih nafas sedikit, jangan terlalu jor-joran gitu. Betul betul. Soalnya kan kalau misalkan terlalu jor-joran, wah ini susah disayang nanti, ini kan repot. Iya. Sebenarnya kalau orang Madura kan biasanya hari rayanya tuh biasanya Idul Adha. Betul, gitu. betul, Urutan itu rame, biasanya kan ada potong gini. Ya, sebenarnya tahun lalu pulang, tapi karena sekarang itu kayak terlalu dempet gitu kan. Ya, maksudnya kasih nafas buat dompet lah gitu kan, daripada terlalu di jor nanti, wah ini kantong kering nanti kalau saya. Karena kita sebenarnya Iya. kalau kita kan kerjanya di daerah timur ya, Indonesia Iya Timur. betul. Sedangkan untuk pegawai yang di Bali itu kan kalau cuti borosnya di tiket ya. Betul. Sebenarnya timur malah lebih boros di tiket. Iya, kan pulang ke daerah barat Nah iya itu maksudnya. Itu boros dia. juga di tiket. Boros ya. Oh, tapi Mas Galang ini kalau pulang berarti ke Madura ya, Mas ya? Iya pasti ke Madura. Betul, pasti ke Madura. Iya. Karena masih ada rumah di situ. Idul Fitri kemarin pulang, Mas? Idul Fitri pulang, tapi kalau udah halnya tidak. Gitu. Enggak. Kalau pulang dua-duanya ya Ya itu boncos saya. Aduh. Kalau ini Mas Yuda kemarin di Sumatera Barat rame enggak? Waktu Idul Adha itu. Rame sebenarnya di mana-mana rame, Mas ya. Ah. Maksudnya di Madura juga rame, terus di Sumatera Barat juga itu rame juga. Karena emang kan dia ya setahun sekali lah ya, istilahnya tuh sekalian ada kurban. Dan juga mungkin kalau boleh cerita itu, jadi kampung saya tuh kan di Kabupaten Agam. Agam. Nah itu di Agam itu dia budayanya, terutama di kampung istri saya, kalau ada kurbanan itu satu kampung mereka ikut bantu buat nyembelih sapi, buat motongin daging, kayak gitu. Gotong royong, maksudnya gotong royong masyarakatnya ini ya masih apa? Guyup rukun lah. Betul, gotong royongnya. Gotong royongnya. Jadi di sana istilahnya nggak ada yang dibentuk panitia aja gitu, yang motong panitia doang itu nggak ada. Jadi satu kampung tuh mereka ikut semua ya. semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Kerasa banget ya. Betul, Di sana betul. persentasenya kalau kurban kerbau atau sapi? Kalau di sana kebetulan sapi semua. Oh sapi semua. Kalau di kampung istri saya kayak gitu. Kalau di Madura gimana, Mas? Sapi. Yuda sama Mas Galang. Sapi ya? Sapi pasti, karena di sana kan banyak pasar sapi tuh biasanya itu ya rame, nggak cuma ini sih, biasanya nggak cuma Idul Adha saja, hari-hari tertentu tuh ada nama pasar sapi itu, ya itu bikin macet itu kan jalur nasional tuh biasanya macet ya karena pasar. Karena pasar. Itu Pasarnya tumpah ke pasar jalan. tumpah ke jalan begitu, wah sudah itu biasanya macet sudah berjam-jam, apalagi pasar hewan begitu atau enggak pasar yang biasa itu, wah itu sudah jalan sempit, ditambahin ada pedagang begitu kan, jadi ini gitu. Ya. Itu bisa yang awalnya mungkin bisa 1 jam 2 jam itu bisa sampai 3 jam 4 jam 5 jam karena ada kemacetan itu tadi. Wih, udah lumayan lama nih kita, Mas Nopal, udah hampir 1 jam juga ini. Iya, udah hampir 1 jam ya. Gak kerasa ya emang, tapi seru banget sih emang ngobrol sama Mas Galang ini ya. Pengalaman kerjanya banyak nih Mas Galang ternyata. Ya itulah Luar biasa. asam manis kehidupan. Iya. Terima kasih banyak Mas Galang udah bersedia meluangkan waktu Sama-sama, datang ke KPPN Tobelo ya. Makasih juga buat Mas Nopal juga ini udah menjadi host yang luar biasa ini. Ya, makasih juga Mas Yuda, Mas Galang ya. Sama Mas Galang nih. Terutama Mas Galang. Oh ya, dan juga terima kasih untuk Tobi Lovers yang sudah setia menonton kami di sini. Oke, sampai ketemu lagi di tabir episode selanjutnya. Bye.